tadi sama Dokter Reza udah membahas beberapa pernyataan, kemudian mengenai berat badan. Ternyata masalah kesehatan itu sungguh kompleks sekali, tidak hanya masalah berat badan, tapi ternyata masalah nasi yang dikonsumsi juga banyak pernyataan-pernyataan di masyarakat kita. Ya, salah satunya pernyataan mengatakan seperti ini. Mengkonsumsi nasi yang kemarin, ya, itu baik untuk penderita diabetes. Pernah dengar nggak, Dea? Masa sih, Dok? Iya. Iya. Kalau pernah dengar sih pernah, cuman percaya nggak percayanya sih aku kurang begitu paham ya. Kurang begitu paham Iya. ya. Nasi kemarin baik untuk penderita diabetes. Percaya nggak pemirsa? Oh, ada yang geleng-geleng, ada yang percaya ya. Kecuali kalau misal mengkonsumsi nasinya itu sudah nggak kebagian di malam hari. Ya, ini memang pendapat seperti ini. Nasi kemarin baik untuk penderita diabetes. Nah, diabetes ini salah satu penyakit yang identik dengan peningkatan kadar gula di dalam darah. Dipercayai oleh orang-orang yang berpendapat sedemikian terhadap nasi kemarin baik untuk penderita diabetes. Mereka berasumsi bahwa nasi kemarin itu kadar glukosanya sudah mulai turun. Berkurang. Berkurang. Ya, kadar glukosanya sudah mulai menurun atau berkurang sehingga tidak berdampak secara signifikan terhadap si penderita diabetes ya. Memang di sini kita harus melihat dulu, kita mengkonsumsi nasi itu tujuannya apa? Satu, tentunya adalah nasi sebagai salah satu kebutuhan, tidak hanya karbohidrat, tapi juga ada vitamin dan mineral. Nasi kemarin ini biasanya adanya proses rusaknya si nilai gizi, terutama vitamin dan mineralnya. Karena udah lama mungkin jadi menguap atau Iya. apa jadinya mungkin kadar-kadar itu sudah berkurang gitu ya, Dok? Iya, dan nasi kemarin ini apalagi untuk zaman sekarang, nasi kemarin ini kan hampir kebanyakan adalah dipanaskan di Magic Jar. Saat proses pemanasan seharian atau semalaman ke esokan harinya, nilai dari vitamin dan mineral itu akan berkurang karena proses pemanasan. Oh, iya. Untuk kadar glukosanya memang itu ada proses penghancuran dari rantai gula. Jadi untuk penderita diabetes karena tujuannya memang meminimalkan kadar gula yang dikonsumsi, memang sih dari kadar glukosanya benar. Iya. Tapi kan jangan dilupakan juga kita mengkonsumsi nasi kan untuk mendapatkan vitaminnya juga. Betul. Mineralnya juga. Dan satu hal yang diingat, nasi kemarin kemungkinan berkontaminasi dengan kuman, bakteri, spora atau jamur itu tetap tinggi. Jadi untuk yang berasumsi demikian nasi kemarin baik untuk penderita diabetes, kita kasih solusinya nih yang sederhana. Kita bukan bicara masalah nasi kemarin atau nasi hari ini, tapi untuk Anda penderita diabetes sebaiknya mulailah untuk mengurangi jumlah porsi dari si nasi putih ini. Karena apa? Nasi putih termasuk salah satu nasi dengan indeks glikemik tinggi. Maksudnya di sini adalah bahwa nasi ini cepat meningkatkan kadar gula darah. Bisa diganti pilihannya dengan menggunakan oatmeal, beras merah, gandum. Jadi jumlahnya biasa 3 sendok dikurangin menjadi 1 sendok. Tapi rekomendasi atau anjuran sekitar rata-rata 8 sendok makan untuk penderita diabetes. Untuk menutupi jumlah kalori yang kehilangan dari nasi putih bisa diganti dengan konsumsi buah, serat, serta nasi merah. Ya. Lalu yang kedua nih. Ada pendapat yang sederhana. Saya juga dulu pernah mendengarkan waktu di rumah atau apa gitu ya. Ibu beli parutan kelapa nyuruh saya. Jangan ngemil parutan kelapa, nanti kena infeksi cacing kremi. Aduh, itu benar ya, Dok? Pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Kita kembali lagi ke masalah bahwa cacing ini kan sebenarnya dia berkembang awal dari telur. Telur cacing kremi ini sangat spesial dibanding telur-telur cacing yang lain. Kenapa? Dalam arti dia bisa berkembang biak dimanapun. Bahkan di atas meja, di kursi. Karena apa? Dia juga bisa bersembunyi di kuku-kuku kita. Dan bisa bertahan hidup. Ya, jadi memang sangat diperhatikan sekali bahwa proses penularan dari cacing kremi ini tidak hanya melalui parutan kelapa. Mungkin orang-orang bersembunyi kebetulan parutan kelapa ini sudah terinfeksi yang namanya dengan cacing kremi. Lalu diucek tangan gitu. Iya, diucek dari tangan kan biasanya buat santan ya.
kebetulan anaknya lagi makan ini tiba-tiba terinfeksi Iya. cacing kremi, ya. Tetap kembali lagi bahwa ada beberapa kemungkinan bahwa bukan dari parutan kelapa itu si cacing berkembang biak, tapi kemungkinan di parutan kelapa ini sudah terkontaminasi dengan telur atau si cacing kremi. Ya, kita pindah ke set berikutnya. Di sini kita ingin menyampaikan bahwa waspada mengkonsumsi bersamaan makanan atau minuman dengan obat yang akan kita konsumsi. Karena ini bisa berdampak sebaliknya. Kita kan mengkonsumsi obat ini kan tujuannya adalah untuk Sembuh. kebaikan, kesehatan. Tapi bisa terjadi sebaliknya jika dikonsumsi dengan sesuatu yang tidak tepat dari sumber makanan atau minuman, takutnya fungsi obat ini jadi turun, jadi lemah, maksimal bahkan gitu ya? sebaliknya jadi racun. Oh iya dok, Iya. ngeri ya berarti ya. Iya, Nggak boleh contohnya nih. sembarangan. Walaupun buah baik, Mm-mm. ya, tapi kalau misalnya dikonsumsi bersamaan dengan suatu zat yang mengandung furanokumarin, ya, misalnya contohnya ini adalah jus anggur. Anggur. Anggur kan buah, Ah-ah. dibuat jus, dia ada zat yang namanya furanokumarin. Mhm. Nah, zat ini mampu mencegah proses absorpsi, itu namanya adalah proses penyerapan obat di dalam usus. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengkonsumsi obat, lalu tanpa sengaja mengkonsumsi si jus anggur ini bisa meningkatkan efek obat bisa 2-3 kali lipat. Wow. Ya, karena prosesnya lebih cepat ya dalam penyerapan di usus. Lalu, minum antibiotik dengan susu. Hah, nggak Ini boleh juga nggak tuh ya, boleh. Dok? Ya, minum antibiotik dengan susu. Susu. Karena kandungan yaitu berupa kalsium, ini proses pengikatannya menjadi terganggu. Jadi lebih padat gitu ya? Atau Iya, apa? ada beberapa obat yang sebenarnya dia tidak masalah dikonsumsi dengan susu, tapi hampir kebanyakan antibiotik ini sebaiknya dihindari berinteraksi dengan kalsium yang ada di susu. Lebih baik tetap kembali Air putih kepada aja air ya. putih. Kita andaikan ini ya, seperti cuka dengan susu ini lagi. Iya. Kita andaikan di mana di saat susu ya bercampur dengan cuka. Ini air cuka ya dok ya? Iya. Ih, jadi Ada yang menggumpal kan? Iya, jadi gumpal nih. intinya. Menggumpal dalam art di sini adalah susu dengan cuka itu nggak bisa ngelebur. Tidak bisa Iya. ngelebur sehingga efeknya tidak maksimal. Maksimal. Seberapa besar pun manfaat dari suatu obat, tolong perhatikan indikasinya. Biasanya kalau kita beli obat di belakang itu kan ada cara minum. Tuh. Itu sangat-sangat harus diperhatikan. Kemudian tolong ingat lagi pesan dokternya, ini 1 atau 2 jam setelah makan atau sebelum itu pasti Itu ada penting ya, tujuannya. Dok? Penting, karena tidak hanya melemahkan tapi juga bisa kembali menjadi racun. Sebagai temannya adalah usahakan semaksimal mungkin dengan menggunakan air putih. Ya, itu tadi 3 pernyataan di segmen ini. Ingat sekali lagi bahwa nasi kemarin bukan sesuatu yang tepat untuk penderita diabetes. Oh. Kemudian cacing kremi bukan hidup Bukan di parutan kelapa. Iya. Dan yang ketiga, saat Anda ingin mengkonsumsi yang namanya obat-obatan, tolong perhatikan indikasi dan cara minumnya ya. Sesaat lagi Dokter Ros Indonesia akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Ros